Ada banyak alasan orang untuk melayani Tuhan. Ada yang melayani karena memang sedang menganggur, tidak ada kerjaan apa-apa. Atau juga ada yang melayani karena memang mengisi waktu luangnya. Ada begitu banyak waktu luang, dia bingung mau ngapain, pelayanan aja. Tetapi ada juga mungkin karena sebagai pelarian. Di rumah dia nggak bahagia, dia ingin menyibukkan diri untuk melupakan masalahnya. Salam, God Lover yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Senang boleh kembali berjumpa dengan saudara semua dalam program Resen God malam hari ini bersama Diaspora TV. Setelah melewati berbagai kesibukan sepanjang hari ini, mungkin ada situasi tertentu yang membuat jiwa saudara menjadi letih lesu dan berbeban berat. Apapun situasi yang sedang saudara hadapi, jangan pernah menyerah. Sebab Tuhan mengundang kita semua untuk mengalami kelegaan. Tuhan Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Mari kita responi undangan Tuhan ini dengan iman kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami datang kepadamu bersyukur untuk semua berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Sepanjang hari ini Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Saat ini ada berbagai permasalahan yang belum terselesaikan. Bapa, kami datang kepadamu karena kami tidak mau itu menjadi beban berat, membuat jiwa kami menjadi letih lesu, kami tidak bisa beristirahat dengan baik. Kami percaya bahwa di dalam Engkau kami akan mengalami kelegaan. Bahkan kami sangat percaya Engkaulah jalan keluar yang terbaik untuk setiap masalah kami. Saat ini kami rindu untuk mendengar suara-Mu, mari Engkau berfirman kepada kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ada banyak alasan orang untuk melayani Tuhan. Ada yang melayani karena memang sedang menganggur, tidak ada kerjaan apa-apa. Atau juga ada yang melayani karena memang mengisi waktu luangnya. Ada begitu banyak waktu luang, dia bingung mau ngapain, pelayanan aja. Tetapi ada juga mungkin karena sebagai pelarian. Di rumah dia nggak bahagia, dia ingin menyibukkan diri untuk melupakan masalahnya. Tetapi bisa juga karena aktualisasi diri untuk menunjukkan bahwa dia punya kemampuan, untuk menunjukkan bahwa dia bisa lakukan sesuatu, ingin dapat pengakuan dari orang-orang sekitarnya. Tetapi ada juga mungkin karena terpaksa harus melakukan, tidak ada pilihan lain karena tidak enak kalau menolak ajakan untuk melayani. Tetapi tentu saja ada yang memang benar-benar hatinya terpanggil untuk melayani. Saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari perikop 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 19 sampai 21. Di situ diceritakan tentang kualitas seorang yang bernama Elisa sebagai orang yang terpanggil dan dipilih Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan ilahi, untuk tugas-tugas pelayanan. Kita akan membacanya terlebih dahulu. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu. Sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Katanya, "Biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau." Jawabnya kepadanya, "Baiklah, pulang dahulu dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu." Lalu berbaliklah ia daripada Elia, ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya, kemudian makanlah mereka. Sesudah itu bersiaplah ia lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Saudara-saudara, luar biasa sekali Elisa ini. Ada 3 kualitas yang kita bisa lihat dari
Elisa. Kenapa? Elia kemudian memilih Elisa ini untuk mengikuti dia sebagai murid yang akhirnya dia siapkan menggantikan dia di dalam pelayanan. Ada kualitas yang kita bisa pelajari. Yang pertama, Elisa ini tipe orang yang sangat rajin bekerja. Dia sangat rajin bahkan kerja keras. Ketika Nabi Elia menyatakan panggilan Tuhan kepada Elisa, ia sedang melihat Elisa itu sedang bekerja keras, bukan sedang bersantai. Elisa adalah pekerja yang keras dan rajin, tekun sekali. Hal ini nampak ketika ia sedang membajak. Dia tidak hanya dengan 2 pasang lembu, tetapi 12 pasang lembu. Berarti dia tidak mau menyerah, tipe orang yang mau bekerja keras, tidak mau menyerah dengan kondisi alam yang seberat apapun. Dia akan berjuang supaya dia tetap bisa membajak. Sesungguhnya Tuhan itu merancang manusia dengan kemampuan bekerja dan berkarya. Oleh sebab itu, Tuhan jatuh hati kepada orang-orang yang rajin bekerja dan ingin menjadikan mitra kerjanya untuk menggenapi rencana kekekalannya. Tuhan tidak jatuh hati dengan orang yang rajin bicara, orang yang hanya rajin mengemas dirinya seolah-olah baik. Tetapi Tuhan lihat apakah dia mau bekerja keras, apakah dia mau bekerja, sebab Tuhan ingin memilih orang untuk menjadi mitranya. Tidak selalu tugas yang diberikan Tuhan itu enak. Tidak selalu semua lancar, membutuhkan orang-orang yang berani untuk bekerja keras di dalam melayani Dia. Yang kedua, menghormati orang tuanya. Sebelum mengikuti Nabi Elia, Elisa minta izin untuk berpamitan dulu kepada ayah dan ibunya. Satu gambaran yang memperlihatkan bahwa Elisa adalah tipe orang yang menghormati orang tuanya. Ia membutuhkan doa restu dari orang tuanya dan tidak mau membuat hati orang tuanya risau dengan kepergiannya. Kalau dia tidak pamit, pastikan orang tuanya merasa kehilangan. Dia tahu betul bagaimana perasaan orang tuanya. Saudara-saudara, kita mengerti pengajaran Alkitab. Orang tua itu diberi otoritas oleh Tuhan untuk melindungi anak-anaknya. Oleh sebab itu, anak wajib menghormati orang tuanya. Memiliki hati menghormati orang tua itu menjadi sebuah proses hati untuk bisa menghormati Tuhan. Atau sebaliknya, orang yang sungguh-sungguh menghormati Tuhan mestinya punya hati yang bisa menghormati orang tuanya. Panggilan Tuhan ditujukan kepada orang yang punya hati, mau menghormati orang tuanya, mau tunduk pada otoritas yang Tuhan sudah tetapkan kepadanya. Menghormati orang tua adalah pembentukan karakter yang menjadikan kita punya hati seorang hamba yang bisa tunduk pada pimpinan dan kedaulatan Tuhan yang memberi kita kesempatan, yang mengangkat kita, memilih kita untuk menjadi kawan kerja Allah. Baik lewat pelayanan di gereja, lewat pelayanan-pelayanan yang lain, lewat persekutuan, lewat lembaga pelayanan yang lain, atau bahkan lewat aktivitas sosial kita, lewat pekerjaan kita. Ketika kita punya hati yang bisa menghormati otoritas, bisa menghormati pimpinan kita, maka Tuhan akan memimpin kita, Tuhan akan memberkati kita. Ketika rasa hormat kita kepada Tuhan, itu juga kita wujudkan dengan cara menghargai orang-orang yang memimpin kita, maka Tuhan akan menyertai dan Tuhan pasti membela masalah-masalah kita. Yang ketiga, hati Elisa ini tidak mau
melekat pada kekayaannya. Elisa kemudian menyembelih semua lembunya, memasaknya untuk orang-orang yang ada di rumahnya dan yang bekerja dengan dia. Bajak yang selama ini dia pakai untuk bekerja, ia jadikan kayu bakar untuk memasak. Hal ini menegaskan bahwa hati Elisa sudah sangat mantap untuk memenuhi panggilan Tuhan. Ia rela dan berani melepaskan semuanya dan tidak berniat untuk balik ke belakang lagi. Ini benar-benar sebuah penyangkalan diri, pengorbanan yang sungguh-sungguh untuk menjawab panggilan Tuhan. Tuhan adalah sumber dan pusat kehidupan kita sebagai manusia. Orang yang hatinya melekat pada kekayaannya tidak mungkin sekaligus bisa melekat pada Tuhan. Tuhan memilih orang yang rela melepaskan diri dari ikatan-ikatan kekayaan atau hal-hal materi lainnya yang rela itu lepaskan demi untuk bisa mengabdikan hidupnya kepada Tuhan. Orang-orang yang dipilih Tuhan tahu betul bahwa tujuan hidupnya bukan mengejar kekayaan, bukan memperkaya diri sendiri, tetapi yang punya hati untuk memakai berkat Tuhan, termasuk kekayaan yang Tuhan izinkan dia miliki, itu untuk memuliakan Tuhan serta menjadikan dirinya sebagai orang kaya. Itu membuat dia bisa semakin diperkaya dengan kemurahan hati kepada sesamanya, kepada orang-orang yang membutuhkannya. Saudara-saudara, mungkin saat ini saudara sudah melayani Tuhan. Puji Tuhan, itu sesuatu yang baik. Atau saudara rindu untuk melayani Tuhan. Atau saudara yakin saudara orang yang terpanggil. Mari kita uji apakah kita memenuhi kualitas pribadi seperti yang dimiliki oleh Elisa. Kalau kita ingin sungguh-sungguh dipakai Tuhan, kalau kita ingin sungguh-sungguh mengabdikan hidup kita untuk melayani Tuhan, untuk memuliakan Tuhan lewat hidup kita dan lewat segala sesuatu yang kita miliki, belajarlah untuk memenuhi kualitas seperti yang dimiliki Elisa. Apapun yang terjadi dalam perjalanan nanti, Tuhan ada di pihakmu. Tuhan menyertai. Tidak ada situasi apapun yang Tuhan lepas tangan. Kalau kita punya kualitas seperti yang dicari Tuhan, Tuhan akan pakai kita, Tuhan akan membela, menyertai. Dan segala perkara akan bisa kita lalui karena kita diberi kuasa oleh Allah untuk menyelesaikannya. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur karena anugerah Tuhan begitu sempurna dalam hidup kami. Terima kasih karena Tuhan memanggil kami semua di dalam Yesus Kristus menjadi bagian dari pekerjaan Tuhan. Kami adalah umat kerajaan Allah, imamat rajani. Sebagai saksi-saksi Allah, sebagai utusan Allah, biarlah kami memenuhi kualitas seperti Elisa, sehingga Tuhan berkenan untuk memilih dan memakai kami untuk pekerjaan-pekerjaan yang mulia, untuk pekerjaan-pekerjaan yang menyatakan kedahsyatan dan kasih Tuhan yang luar biasa, menjamah setiap orang yang kami layani. Dan Tuhan bekerja lewat hidup kami, menyatakan bahwa Tuhan hidup, Tuhan luar biasa, Tuhan layak untuk dipuji dan dimuliakan oleh setiap orang. Hamba-Mu berdoa untuk saudara-saudara yang sedang bergumul dengan panggilannya saat ini. Mereka merasa tidak layak untuk melayani, tapi biarlah mereka tidak hanya fokus dengan perasaan, tetapi mereka melihat kebenaran ini sebagai cermin dan mereka bisa masuk di dalam
proses panggilan Tuhan yang semestinya. Mereka berani membuat keputusan seperti Elisa. Tuhan pakai hamba-hambamu yang sudah Tuhan pilih, yang berkenan di hatimu. Lewat pelayanan mereka, biarlah kemuliaan Tuhan dinyatakan. Banyak orang boleh dijamah dari sakit penyakitnya, dari masalah hidupnya, dari keterpurukannya, dari kesesatan hidupnya. Sehingga lewat pelayanan hamba-hambamu, banyak orang kembali berbalik dari dosa-dosanya, berbalik kepada Allah. Hidupnya diubah, hidupnya akhirnya boleh menjadi hidup yang memuliakan Tuhan. Terpuji namamu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jika saat ini saudara atau keluarga mengalami pergumulan dan membutuhkan dukungan doa, di layar saudara ada nomor telepon yang bisa saudara hubungi. Tim doa kami akan mendoakan saudara semuanya. Silahkan jika saudara ingin memberikan komentar, tuliskan komentar saudara di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Puji Tuhan, sebelum kita berpisah, mari kita memperkatakan dengan iman kita dengan penuh semangat Mazmur 4 ayat 8-9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat beristirahat. Doa saya senantiasa untuk saudara semua, malam hari ini sungguh-sungguh boleh mengalami rest and God. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam.